Kan jadi orang kaya. Ternyata enggak juga, saya biasa-biasa aja. Saya pengen hidup mewah gitu, enggak bisa juga saudara. Ternyata memang udah setiap kita pasti ada porsi, ya pasti ada porsinya. Dan ingat, jangan pikir orang kaya itu bahagia, belum tentu, ya kan? Tuhan tahu porsinya kita, ya. Ada kenapa orang hidup seperti Lady Diana itu nggak happy? Kalau orang pikir, wah dia bakal jadi ratu Inggris, ya kan? Ternyata apa? Nggak bahagia juga hidupnya, ya. Jadi kita nggak bisa memilih, nggak bisa memilih dari suku apa, mau jadi orang kaya, orang miskin, mau jadi orang ganteng, atau orang jelek, nggak bisa. Bahkan kita juga tidak bisa memilih apa, saudara. Nah ini yang penting, tidak bisa memilih jadi laki-laki atau perempuan, ya nggak? Nah, bisa nggak milih, kita nggak bisa. Tapi ada juga sekarang memaksakan yang laki jadi perempuan, dia operasi. Nah kemarin di gereja saya ada kedatangan bekas transgender, dia sudah dipotong alat kelaminnya, saudara. Dia sudah dipotong alat kelaminnya. Tapi sekarang apa, saudara? Dia nyesel setengah mati. Nah, nyesel setengah mati, saudara. Dia udah potong alat kelaminnya. Coba, kalau yang mungkin yang perempuan jadi lesbian mau berbalik masih bisa, saudara, ya. Jadi perempuan gitu kan. Nah kalau laki udah dipotong, bagaimana nyambungnya? Saya mikir gitu. Oke, saya pikir bagaimana nyambungnya? Dia mau bertobat, dia sungguh-sungguh mau bertobat, saudara. Dia bilang dia nyesel. Dia pernah jadi muslim, pernah kawin siri, ya. Dia bilang dia pernah kawin siri, pernah pakai jilbab 4 tahun pakai jilbab. Coba, akhirnya begitu dia dijamah Tuhan, karena Yesus, dia tinggalkan semua. Nah, cuma satu hal itu yang kita bingung, bagaimana nyambungnya, ya nggak? Bagaimana memulihkannya? Nah, ini pelajaran buat kita. Sebelum kita mengambil tindakan, pikir 1000 kali. Amin. Pikir 1000 kali. Ya, jadi jangan kita menyesal di kemudian hari. Ya. Lalu yang D, yaitu apa, saudara? Death, meninggal. Ya. Death, meninggal, ya. Mati, saudara. Tidak ada yang pasti di dalam dunia ini. Amin. Tidak ada yang pasti. Contohnya, ada orang pengen menikah. Padahal dia cantik loh. Saya punya teman cantik, tapi dia nggak bisa menikah. Dia pengen menikah, tapi heran tuh nggak bisa dapat jodoh. Karena itu ya. Jadi sampai sekarang dia lajang. Padahal kalau saya pikir, saya lihat itu kan ada kesaksian yang orang yang pendek. Ya, Mary punya anak kan? Coba, dahsyat nggak, saudara? Dahsyat sekali. Orang cebol begitu bisa punya anak. Saya juga kadang bingung bagaimana hamilnya itu orang. Nggak ada setengah meter segini ya, bisa punya anak dan anaknya normal. Dahsyat nggak tuh? Dahsyat. Kita nggak bisa memilih, saudara, ya. Saya pengen menikah atau tidak menikah, nggak bisa milih, saudara. Ingin punya anak atau tidak punya anak, bisa, saudara. Ada orang sampai dia bilang, teman saya bilang, saya nih udah apa namanya, yang kandungan apa? Bukan, bayi tabung sudah sampai berkali-kali nggak bisa punya anak, ya. Padahal pengen sekali punya anak, tapi yang iseng-iseng jadi tuh kecelakaan tuh, ya. Yang iseng-iseng jadi, yang pengen nggak bisa. Nah itu rahasia Tuhan, ya. Kita nggak tahu, kita nggak bisa menyelami, ya. Maksud Tuhan dalam hidup kita juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu saya bisa berdiri di sini. Saya nggak kepikir. Dulunya saya pengen jadi apa, saudara? Saya pengen kerja di kapal pesiar yang mewah kayak Titanic. Saya mau kerja di kapal pesiar. Makanya saya pengen bisa bahasa Inggris. Saya pengen banget bisa bahasa Inggris karena saya pengen kerja di kapal pesiar, saya pikir. Tapi ternyata kayak Tuhan tangkap di ladangnya, kayak gitu ya. Ya udahlah, saya nurutin aja. Nah, ini juga satu kenyataan, ya. Senang atau tidak senang, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, ya. Semua makhluk hidup ini pasti akan mengalami kematian.
Ya, jadi walaupun kita punya uang banyak, ya, kita nggak bisa beli nyawa kita. Tidak bisa memperpanjang seperti STNK mobil kita, ya nggak? Kalau mobil kita udah mau mati nih STNK-nya, kepanjang, tinggal kita ke kondak, perpanjang. Kalau nyawa kita udah ngap-ngap, bisa kan diperpanjang? Nggak bisa, saudara ya, nggak bisa. Memang itu udah harus, semua memang harus terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kendati menjadi orang kaya berlimpah-limpah hartanya, tidak bisa membeli nyawa. Ya, kalau Tuhan sudah bilang berangkat, ya, nggak bisa. Jadi nggak bisa memilih kita. Lalu yang C, tadi B, C, D, E. Ternyata yang C nya kelewatan ya saudara. Kita baca yang C. Yang C adalah choose, ya, pilihan. Ya, choose itu pilihan kita. Ini masalah yang dialami oleh semua manusia, saudara. Ya, kita sih sebenarnya kita mau memilih, saudara ya. Hidup nih mau milih yang senang, yang enak gitu ya. Tapi saudara, kita punya pilihan, pengen memilih, tapi tidak ada pilihan. Tidak sesuai yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Kayak tadi, saya mau jadinya kerja di kapal pesiar. Ternyata Tuhan bilang no, itu bukan bagian kamu. Ya. Terus ada lagi, Tuhan, saya pengen jadi singer nih di gereja. Saya pengen jadi singer. Suaranya musik di A, mainnya di B, nyanyinya. Bisa nggak saudara? Bisa, saudara ya. Jadi kita pengen, tapi Tuhan bilang enggak, kamu nggak di situ. Gitu loh. Ya, jadi kita harus tahu diri, istilahnya tahu diri. Jadi nggak bisa kita memaksakan. Saya pengen begini, pokoknya gue pengen begini. Nggak bisa, saudara. Ya, setiap kita sudah diatur oleh Tuhan, sudah ditakdirkan. Ya, tetapi tidak dengan kehidupan siapa saudara? Binatang. Ya, binatang saudara. Binatang, ya udah. Kayaknya nggak bisa. Kita kan masih, kalau misalnya saya nggak bisa ini, kita bisa memilih ini. Oh nggak bisa ini, saya bisa ini. Ya binatang itu nggak bisa apa-apa ya saudara, dia jalani hidupnya aja gitu ya. Jadi kehidupan manusia itu benar-benar kita sudah Tuhan gariskan. Ya. Nah, dia taruh B dan D tadi ya, itu dibaca ya. B dan D masih ada huruf yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu C, yaitu tadi saya bilang choice ya. Selama itu dia manusia akan diperhadapkan dengan banyak pilihan-pilihan. Ya, begitu banyak pilihan. Kita lihat dunia ini saudara. Wah, si itu enak ya, si ini enak, ini bagus, ini jelek. Kita bisa banyak pilihan. Saya mau hidup misalnya, dia enak banget hidupnya. You tahu nggak dia hidupnya begitu kenapa? Mungkin dia korupsi, mungkin jalan hidupnya nggak benar, gitu ya. Mungkin dia menipu, gitu. Orang kadang kita lihat orang enak, gitu, ya. Tapi kadang kita nggak memahami lebih dalam kenapa dia begitu, gitu. Ya. Kalau kita salah memilih, ya, kita bisa jadi apa saudara? Mengalami penyesalan yang luar biasa, saudara. Ya. Penyesalan yang sangat luar biasa. Kerugian. Contohnya siapa saudara? Orang salah memilih jalan. Kita lihat Mike Tyson. Ya. Kita tahu kan Mike Tyson, petinju yang begitu terkenal saudara, yang begitu bayarannya luar biasa. Ya. Pada zamannya dia the best pokoknya Mike Tyson. Bayarannya tertinggi saudara. Tetapi apa yang dialami sekarang saudara? Dia susah, dia menderita saudara, miskin katanya. Dikatakan Mike Tyson. Kenapa saudara? Dia tinggalkan imannya pertama. Ya, dia pertama, nah ini masalah yang pertama kali dia tinggalkan imannya. Ya, dia tinggalkan Yesus. Dia tinggalkan keselamatannya yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Dia anggap sepele, dia pikir dia hebat. Ya, petinju dunia yang bayarannya luar biasa saudara. Jadi dia pikir dia udah paling the best. Semua dari otak pikiran dia bisa hebat, bisa kuat karena diri dia hebat. Dia pikir, ya, dia membanggakan kehebatannya. Ya, makanya akhirnya apa saudara? Dia tinggalkan
keselamatan, dia tinggalkan imannya. Akhirnya apa saudara? Dia berfoya-foya dengan kekayaannya. Ya, saya baca itu, dia sekali booking cewek aja bisa 3, 4. Coba, dia puaskan kedagingannya sepuas-puasnya. Wah, itu saudara, orang yang sudah meninggalkan Yesus, meninggalkan keselamatannya, kita katakan sesat. Ya, itu orang akan sesat. Ya syukur-syukur sih, dia masih hidup, masih bisa bertobat. Ya, Tuhan bilang apa? Tuhan menanti, menunggu. Ya, Tuhan menunggu. Setiap kita nih masih ada nafasnya nih. Kalau kita masih berjalan di luar jalan Tuhan, ingat Tuhan masih menunggu. Cepat berbalik, cepat berbalik. Jangan sampai. Ngerti nggak? Nah, selesai. Ya, itu udah selesai. Ya. Penyesalan yang tidak ada batasnya, everlasting. Nah, penyesalan. Nah, tapi di antara banyak pilihan, ada satu yang perlu kita perhatikan, ya. Soal choice, pilihan jalan hidup dan iman kita. Mengapa demikian, saudara? Karena pilihan ini akan membawa kita kepada pengaruh terhadap huruf yang sebelumnya, yaitu D dan E. Ya, D dan E. Kalau kita selalu memilih, kita akan mengalami kerugian yang bukan hanya sementara, tapi selama-lamanya. Nah, sekarang kita akan membahas yang E. Ya, yang E. Apa itu E, saudara? That everlasting. Ya, kekal, kekekalan. Everlasting. Ini yang saya maksudkan bahwa ketika salah memilih, ya, C, yaitu choice. Ketika kita salah memilih, ya, terutama berkaitan dengan iman, seperti Mike Tyson tadi saya bilang, kita akan mengalami akibat yang luar biasa, menderita kekekalan. Jadi ada 2 kekekalan yang akan kita hadapi di dalam diri manusia. Ada 2 kekekalan, ya. Kekekalan yang apa, saudara? Apakah sukacita atau hidup kekal atau sebaliknya, saudara? Itu pilihan kita. Kita mau binasa selamanya atau mau hidup kekal bersama Yesus. Itu pilihan saudara dan saya. Ya. Apa Tuhan mencegah pilihan kita? Enggak, saudara. Tuhan katakan kita punya kehendak bebas. Ya. Setiap kita diberi kehendak bebas. Karena apa, saudara? Kita sudah mendengar firman, ya. Setiap minggu kita dengar firman di gereja. Pendeta sudah sampaikan. Kalau kamu lakukan ini akibatnya. Kalau kamu lakukan B, akibatnya ini. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah memaksa saudara dan saya. Semua itu kehendak kita sendiri. Jadi tidak ada pilihan lain. Kalau kita ingin menikmati hidup yang kekal, maka pilihan yang harus kita ambil adalah C. Apa itu C? Choice. Christ, ya. Christ. Jadi kita harus memilih Yesus. Kalau kita mau hidup yang kekal, pilih C. Ingat ya, kita ini kayak kampanye. Pilih C. Nah, ingat ya, saudara. Ya. Kalau pilih yang lain, kamu tersesat. Jadi pilih C. Ingat ya, saudara. Pilih C. Mengapa demikian? Di dalam kisah Rasul 4:12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Amin ya, saudara. Saudara, hati-hati dengan hidup kita, saudara. Ya, hati-hati. Ketika kita tersesat, saudara. Ketika kita tersesat, kita bisa apa? Kita kalau di dalam hidup sekarang, kalau kita tersesat, kita bisa sementara, saudara. Ya, misalnya, oh saya misalnya saya nipu orang nih,
saya lagi tersesat saudara. Bisa nggak betul? Bisa saudara. Selama masih di dunia ini saudara, ya bisa saudara. Ya berbalik. Kalau kita udah, mungkin Roh Kudus mengingatkan kita. Ketika kita lagi berbuat yang nggak benar, Roh Kudus menegur kita dengan lembut. Don't do that. Ya, itu nggak baik. Jadi kita harus apa? Makanya kalau kita bilang seringkali pendeta di gereja baca kitab setiap hari. Ya, itu untuk apa saudara? Untuk memfilter diri kita. Ya, kalau kita baca terus Alkitab, kita berkomunikasi dengan Tuhan, Roh Kudus aktif dalam hidup kita. Ketika kita salah dan kali salah, Dia menegur saudara dan saya. Amin. Amin. Ya, ketika kita tersesat di dunia ini, kita bisa hanya lebih sementara. Tapi ketika kita sudah memilih yang salah, kita sudah sampai ke sana, itu kerugiannya everlasting. Ya, kekal. Tapi kalau kita selalu memilih jalan keselamatan, kita akan melakukan kerugian yang luar biasa. Ingat saudara, ingat. Perhatikan jalan hidup kita. Ya, kalau kita sudah menyadong ke kanan atau ke kiri, ingat saudara, ingat everlasting. Ya, everlasting. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya, wow, luar biasa saudara. Lalu di Amsal 16 dan 25 dikatakan, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut. Dunia menawarkan yang enak saudara. Amin. Kadang-kadang kok saya jadi orang Kristen, ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Ya, ke disco nggak boleh, dugem nggak boleh, rokok nggak boleh, ya, mabuk-mabukan nggak boleh. Ini banyak larangannya banget sih gitu. Ya Pak, banyak banget larangannya. Nah itu saudara yang dunia tawarkan, seolah-olah mengasihkan, ya, nggak ada larangan, happy, pokoknya happy. Tetapi Alkitab katakan ujungnya maut, ujungnya maut. Ya, kayak saya kadang pikir gini, Tuhan, kok tuh orang makannya enak-enak gitu ya. Saya lihat makanannya mewah-mewah, luar biasa gitu. Tapi kok saya nggak pernah merasakan itu tuh gitu. Suka pikir gitu saudara. Tapi setelah saya baca firman Tuhan tahu yang terbaik buat kita ternyata, ya nggak? Ternyata orang yang makannya los-los gitu banyak penyakitnya saudara, ya nggak? Orang yang makannya wah apa aja disikat aja deh. Jadi saya bersyukur, oh mungkin karena saya nggak bisa makan itu, Tuhan sayang sama saya, ya. Jadi kita harus berpikir begitu, saudara. Jadi jangan punya hati yang sirik, ya. Jangan punya pikiran yang jelek sama orang. Ya, percaya aja apa yang Tuhan beri sama kita itu yang terbaik. Amin. Itu yang terbaik. Jadi jangan dipikir enak-enak. Tuhan bilang ujungnya mau. Saya percaya kita adalah man of God, ya. Kita orang-orang Tuhan, orang pilihan Tuhan, ya, yang sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan ada rencana yang luar biasa, saudara dan saya, ya. Kita orang pilihan, kita ada di sini, kita bersyukur saudara, ya. Kita ada di luar sana yang masih belum mengenal Yesus, ya. Untuk itu saudara dipanggil untuk apa saudara? Memberitakan kabar baik, membawa mereka yang di luar, biar suatu hari dia ada di rumah Tuhan. Amin. Amin. Ya, dan setiap kita Tuhan katakan diberikan satu amanat agung. Untuk apa? Menuai jiwa-jiwa. Karena saudara dan saya kita sudah dipilih Tuhan. Jadi ada satu tugas yang Tuhan berikan, ya, amanat agung. Beritakan Injil, bawa mereka ke dalam rumah Tuhan, agar mereka juga diselamatkan seperti saudara dan saya. Amin. Saya terinspirasi dengan keluarga Pak Silalahi dan Bu Ina, ya. Saya bersyukur ya boleh ada di ulang tahun yang ke-30 tahun, ya. Saya bersyukur, saya lihat mereka terinspirasi. Mereka bisa melewati pernikahannya, ya, mereka bisa melewati pernikahannya, ya, sampai yang ke-30 tahun. Luar biasa, luar biasa. Saya terinspirasi. Saya bilang, wow, memang saya mengenali Bu Winda juga sama Pak Silalahi, ya baru 5 tahun ya Bu ya. Tapi saya lihat
ibu ini udah menginspire, ya, udah menginspirasi banyak orang, teman-teman, ya, bapaknya. Saya lihat Bu Winda juga dituakan istilahnya di dalam imannya. Wah, saya lihat luar biasa. Ya, saya benar-benar bahwa Bu Winda sampai 30 tahun, dia bukan hanya berhasil dalam keluarganya dengan Pasilalaya. Dia juga berhasil membangun imannya, memberikan dampak bagi sekelilingnya, bagi teman-temannya. Ya, sekiranya Ibu Winda ini bukan dari Kristen ya, Bu Winda ya. Ibu nih Winda ini istrinya Bani Kedar tadi, tapi Tuhan pilih, ya, Tuhan pakai secara luar biasa saudara, ya, benar-benar. Jadi saya terinspirasi, ya, imannya kepada Yesus banyak menginspirasi teman-teman sekelilingnya. Saya percaya Bu Winda Pak Silalai nggak semudah itu menjalani 30 tahun ini, ya nggak Bu ya? Pasti halangan, rintangan tidak mudah dilalui. Saya percaya karena setiap kita yang selalu namanya makhluk hidup, selama kita masih hidup di dunia, tidak mungkin lepas dari masalah. Dan semua itu bagaimana kita mengatasinya. Amin. Bagaimana kita mengatasi masalah, tapi kita harus mengatasinya. Ya, luar biasa sampai 30 tahun. Give the glory to God. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Selamat Bu Winda. Jadi saudara, jangan sia-siakan hidup kita saudara ya. Jangan sia-siakan hidup kita. Ya, hidup kita hanya satu kali. Ya, hanya satu kali. Selebihnya kita tinggal everlasting yang mana nih? Yang negatif atau positif? Jangan. Ya, kita semua mau berkumpul bersama di surga. Amin saudara. Amin. Kita mau berkumpul sama. Kita hidup hanya satu kali. Hidup kita harus berdampak. Ya, kita harus berdampak saudara. Bu Winda, saya percaya Bu Winda juga banyak memenangkan orang-orang kena dari Bu Winda ya, melalui kehidupannya. Nah itu, bagaimana dengan kita? Sudah berapa banyak jiwa yang kita bawa saudara kepada Tuhan? Mari kita sama-sama kita beritakan kabar baik, kita bawa jiwa ke Tuhan. Jadikan hari ini seperti hari yang kita yang terakhir saudara. Ingat ya, hari ini kita jadikan seperti hari kita ini hari yang terakhir. Kenapa hari terakhir saudara? Kita bayangkan kalau besok kita dipanggil Tuhan, apa yang sudah kita perbuat, ya? Apa yang sudah kita perbuat, ya? Coba kita menengok ke belakang, apa yang kita sudah perbuat. Jadi jangan sia-siakan hidup kita untuk memberitakan kabar baik, untuk membawa jiwa-jiwa. Amin, saudara. Membawa jiwa-jiwa dipersembahkan pada Tuhan ketika kita dipanggil nanti. Amin, saudara. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya akan menaikkan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita nyanyi bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Saudara, hidup ini hanya sekali saja, saudara. Jangan sia-siakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,
sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Biar kami percaya Tuhan melalui firman-Mu, kami boleh didewasakan dalam iman kami. Biar kami boleh berpegang teguh Tuhan. Biar pakai hidup kami boleh berdampak bagi orang banyak Tuhan sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Ibu Winda Pasilalahi sedang menjalankan kehidupannya Tuhan. Dia sudah memilih yang benar. Dia sudah bertekun di dalam Engkau Tuhan. Pakai Tuhan lebih dahsyat lagi rumah tangga ini untuk kemuliaan nama-Mu. Biar di ulang tahun yang perkawinan yang ke-30 ini Kau berkati lebih lagi Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Pakai lagi keluarganya, berkati anak cucunya Tuhan. Dia menjadi orang-orang punya Tuhan yang berguna bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga teman-teman tempat ini. Pakai setiap kami menurut talenta yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan jam-jam berikut kami dalam pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya katakan amin.